Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته تقربا وترضيا، فإن منفعة التقوى رجعت إلينا جانيا. كما قاله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صادق الوعد ومصيع. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, di penghujung bulan Rabiul Akhir ini membuktikan kepada kita semua dengan keberadaan kita di masjid yang luar biasa penuh barakah ini, bahkan penuh petunjuk, sebagaimana Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin, bahwa masjid itu penuh dengan barakah dan petunjuk bagi seluruh alam, bagi kehidupan. Dan alhamdulillah detik ini kita berada di tempat yang penuh barakah ini, menunjukkan atas pertolongan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada waktu bersamaan, tidak sedikit saudara kita, bahkan kerabat kita yang berbaring di rumah sakit, tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sekali lagi, pertolongan Allah, maunah Allah betul-betul harus kita rasakan, sehingga kita semua merasakan bahwa Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, karena sesungguhnya bagi orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan. Oleh karenanya, berangkat dari kesadaran bahwa Allah betul-betul sayang kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, bahkan melindungi kita semua, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan sebenar cara-cara bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sangatlah memerlukan pemahaman serta harapan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Bagaimana rasanya ketika seorang siswa, seorang pelajar dicintai oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya, bahkan diberikan perhatian khusus. Begitupun naik dalam rumah tangga misalnya, ada di antara anggota keluarganya yang betul-betul disayang, dicintai oleh kedua orang tuanya, bahkan diberikan perhatian khusus.
Naik lagi kemudian bagaimana ketika ada di antara kita di kantor betul-betul dicintai oleh atasan kita dan betul-betul juga diberikan perhatian khusus. Begitupun ketika kita menjadi pejabat negara kita ini misalnya, kemudian presiden kita terus menyebut kita, bahkan mencintai kita dan memberikan perhatian kepada kita. Sungguh kebahagiaan itu berada pada tataran antar sesama. Namun kemudian bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang menguasai kita semua, zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan isinya, kemudian mencintai kita semua. Kecintaannya tentu melebihi bagaimana cintanya sesama kepada kita semua. Inilah kemudian yang harus kita sergap, yang harus kita tangkap. Bagaimana kita semua yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Di mana sedang kita beribadah kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Dan tentu kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita merasa beribadah maksimal, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Apa keistimewaan tatkala kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tatkala ada seorang hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, fa idza ahbabtuhu kanat sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la ista'adani la'u'adhdhinnahu. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau aku sudah mencintai hamba-Ku, maka aku menjadi pendengarannya yang Ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang Ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang Ia gunakan memegang, dan aku menjadi kakinya yang Ia gunakan untuk berjalan. Jika meminta kepadaku, niscaya Ia kuberi. Jika Ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Amanah struktur tubuh yang Allah berikan kepada kita semua, bahkan tidak sebatas struktur tubuh yang kita miliki hari ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala pula menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam Quran surah 3 ayat yang keempat. Sungguh telah aku ciptakan manusia-manusia di muka bumi ini, termasuk kita semua, dengan bentuk konfigurasi yang terbaik. Tubuh kita adalah yang terbaik, performa kita adalah performa yang terbaik. Bahkan Allah tidak berikan kepada makhluk lainnya, hanya diberikan kepada kita manusia. Maka lantas bagaimana pemberian Allah yang terbaik yang kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa ingkarnya kepada nikmat Allah. Allah berikan bentuk, struktur, konfigurasi yang terbaik tubuh kita, tapi kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka di antaranya agar seluruh anggota tubuh kita Allah yang mengendalikan, yang oleh muhaddis dijelaskan maksudnya tubuh kita tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Kenapa Allah mengendalikan? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua.
Tidak hanya Allah mengendalikan tubuh kita, pandangan kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta tatkala kita menjadi kekasih Allah. Tatkala kita minta perlindungan, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Keistimewaan, keutamaan bagi manusia-manusia di muka bumi ini termasuk kita semua. Tatkala kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai karena ibadah kita, karena pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tugas selanjutnya, bagaimana kita semua, para siswa, para pelajar, para guru, para keluarga, memantaskan diri agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator, memberikan penjelasan, memberikan wahyu kepada kita semua dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mari kita semua dalam rumah tangga seorang ayah diperhatikan oleh putra-putrinya menjadi ayah yang terbaik. Pasangan kita melihat bahwa pasangan yang terbaik. Tetangga kita melihat kita bahwa kita adalah keluarga tetangga yang terbaik. Guru dilihat oleh siswa-siswinya, dilihat guru yang terbaik. Begitupun murid dilihat oleh gurunya adalah murid yang terbaik. Sehingga otomatis tatkala kita menjadi orang-orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itulah makna kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Masya Allah. Allah ciptakan kita dalam bentuk konfigurasi yang terbaik dan Allah deklarasikan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap hari kita memiliki aktivitas yang luar biasa, terencana, terjadwal, bahkan tidak hanya harian, pekanan, bulanan, dalam setahun masuk dalam agenda kita. Tentu kita tidak boleh lepas seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, timeline kita, target kita, KPI kita harus disandingkan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita dalam merencanakan, kemampuan kita dalam mengeksekusi, kemampuan kita dalam mencapainya tidaklah itu semata-mata dari kita, tapi semuanya adalah atas pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita lepas seluruh aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Menunjukkan seandainya pun kita tidur, serahkanlah kepada Allah dengan berdoa minimal Bismika Allahumma ya bismika amut, bahwa tidur kita diserahkan kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wa ja'alna al-laila libasa, sehingga malam kita juga tidur kita bagian daripada ibadah kepada Allah. Itu wujud bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan indikator siapa yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil di sini luar biasa. Bukan berarti harus sama. Bagaimana adil terhadap diri kita, tubuh kita,
istirahat kita, ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kita meminta orang lain agar berbuat baik kepada kita, tapi kemudian kita tidak berbuat baik kepada mereka. Menunjukkan itu bukan orang yang berbuat adil. Menuntut pasangan kita agar baik, tapi kemudian kita tidak baik kepada pasangan kita. Menuntut putra putri kita menjadi yang terbaik, tapi kemudian kita seorang ayah, seorang orang tua yang kemudian juga tidak memberikan yang terbaik kepada putra putrinya. Menunjukkan itu bukan orang yang positif, orang-orang yang berbuat adil. Menuntut pemerintah agar kemudian bijaksana, agar kemudian baik kepada rakyat. Tapi kita sebagai rakyat tidak menjadi rakyat yang terbaik kepada mereka, kepada bangsa ini. Sehingga menjadi egois, sehingga menjadi warga pribadi yang diktator. Disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil, karena Allah menghendaki keseimbangan. Allah menghendaki satu sama lain menjadi hamba-hamba yang terbaik. Sehingga tatkala kita menjadi hamba-hamba yang terbaik, dan kemudian dengan berbuat adil satu sama lain, ketika waktunya belajar, ketika waktunya istirahat, waktunya menghafal, ketika waktunya sholat dan lain sebagainya, itulah hamba-hamba yang berbuat adil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, dan Allah akan mengendalikan tubuh kita sehingga tubuh kita tidak bermaksiat. Dan seandainya kita meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ketika kita meminta agar Allah melindungi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keindahan wahyu yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba di antara kita semua yang berbuat adil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berserah diri, yang bertawakal, seluruh urusannya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kesempatan ini, dan Allah tahu betul bahwa kita mampu berbuat baik, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik, bahwa kita mampu dan bisa menjadi orang-orang yang berbuat adil, dan mampu juga bahwa kita adalah hamba-hamba, manusia-manusia di muka bumi ini yang bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjalani kehidupan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi yang terbaik. Mengapa demikian? Karena otomatis mereka semua adalah hamba-hamba yang bertakwa karena melaksanakan perintahnya. Sedangkan keutamaan bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam hidupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bagaimana Rasulullah sebagai model yang Allah abadikan dan mesti kita tiru sampai-sampai Allah memujinya, bahkan juga malaikat, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai. Nabi kita adalah Nabi yang mencontohkan bagaimana memberikan kebaikan kepada sesama. Begitu pun juga Nabi kita bagaimana menjadi Nabi, sosok di tengah-tengah masyarakat keluarganya yang adil. Begitu pun juga beliau Nabi kita yang mulia yang agung adalah sosok di tengah-tengah masyarakat keluarganya, umatnya adalah sosok yang bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi berazam kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang ideal yang merupakan utusan Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti, sehingga kita semua menjadi kekasih Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagaimana
cintanya Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا